Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa dan mahasiswi yang saya sayangi, kita lanjutkan kuliah kita pada hari ini, mata kuliah teknologi pertanian. Kita ambil judul alat dan mesin sortasi. Kita harus tahu dulu apa itu sortasi. Nah, sortasi ini adalah pemisahan bahan yang sudah dibersihkan, ya. Ini kita garis bawahi lagi, pemisahan bahan yang sudah dibersihkan ke dalam berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakteristik. Nah, jadi kita pisahkan, ya, dengan berbagai fraksi kualitas berdasarkan karakteristik. Nah, karakteristik yang pertama itu adalah karakteristik fisik, ya. Seperti kadar air, ya, kemudian bentuk, kemudian ukuran, berat jenis, ya, kemudian tekstur, warna, kemudian berdasarkan benda asing atau kotoran. Itu yang berdasarkan fisik. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan karakteristik kimia. Apa itu? Nah, ini komposisi bahan, ya, bau, dan rasa ketengikan. Nah, itu ya berdasarkan karakteristik kimia. Nah, kemudian berdasarkan karakteristik biologis, ya, jenis dan jumlah kerusakan oleh serangga, misalnya, ya. Kemudian jumlah mikroba dan daya tumbuh khususnya pada bahan pertanian berbentuk bijian, ya. Seperti jamur, ya, kapang, dan lain-lain, ya. Nah, operasi sortasi atau penyortiran ini, ya, ini sering dilakukan di awal proses. Nah, setelah pembersihan untuk memisahkan mana bahan yang layak untuk diproses selanjutnya atau mana yang harus dipisahkan berdasarkan grade, ya, grade, ya. Namun bahan yang dipisahkan tidak harus berupa kotoran, ya, atau kontaminan yang harus dibuang. Bisa juga produk atau upgrade, ya, bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain atau dijual dengan harga yang lebih murah. Artinya kalau yang upgrade, ya, dari segi besar atau kecil, ya. Kalau grade-nya agak sedikit besar, ya, masuk ke kualitas A misalnya. Grade yang B misalnya bisa lebih murah lagi, ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu alasan untuk melakukan sortasi. Nah, alasannya, ya, nah ini untuk menghasilkan produk yang mempunyai spesifikasi lebih, ya. Artinya produknya harus mempunyai spesifikasi lebih, ya. Ini sesuai dengan persyaratan produksi, ya, terutama untuk proses produk, ya, dengan sistem mesin dan otomatis. Nah, itu harus ada spesifikasi lebihnya, ya. Nah, misalnya, ya, pada proses produksi nanas dalam kaleng. Nah, di mana nanas, ya, di mana, ya, proses pengupasan nanas dilakukan dengan menggunakan mesin pengupas otomatis, ya. Maka perlu dilakukan sortasi sehingga hanya nanas yang berukuran tertentu saja yang bisa dilakukan pengupasan dengan baik. Nah, sedangkan nanas yang berukuran kecil, ya, tidak akan bisa dilakukan proses, ya. Maksudnya proses pengupasan. Kenapa? Otomatis, sehingga perlu dipisahkan, ya. Dan itu salah satu contohnya. Nah, kalau di Lampung ada perkebunan nanas terbesar di Asia Tenggara, yaitu GGPC, ya, perkalengan nanas, ya. Nah, persyaratan kinerja mesinnya. Nah, ini sortasi juga diperlukan untuk memperoleh keseragaman mutu yang lebih baik. Nah, terutama dalam hubungannya dengan keseragaman, ya. Misalnya
proses pemanasan, pendinginan, ya. Kemudian pengendalian pengisian, pengendalian fireworks, dan daya tarik tampilan yang lebih baik. Nah, ada beberapa metode ya dan mesin sortasi di industri pangan. Nah, yang pertama, mesin sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, bentuk bahan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk menentukan kecocokannya ya untuk pengolahan atau nilai ecerannya. Nah, bentuk ini ya bisa mempengaruhi berapa harganya. Nah, misalkan kentang ya, sebaiknya memiliki bentuk bulat atau oval yang seragam tanpa benjolan-benjolan ya, karena dia menggunakan mesin. Nah, sortasi ukuran ya, ini banyak dengan pengayakan atau penyaringan. Nah, ini bisa kita definisikan adalah pemisahan padatan menjadi dua bagian atau lebih berdasarkan perbedaan ukuran. Nah, penting ya, terutama ketika bahan pangan akan dipanaskan atau didinginkan dengan laju transfer panas yang ditentukan oleh ukuran masing-masing bagian. Dan ini juga variasi pada bentuk akan menyebabkan over processing atau under processing. Jadi bentuknya juga harus seragam ya. Kalau tidak nanti ada over processing atau under processing. Nah, ini contoh mesin sortasi berdasarkan bentuk dan ukuran. Nah, ini berupa saringan yang bersifat stasioner tetapi dapat berotasi dan bergetar ya. Atau bahasa Londonya ini multi-deck flat bed screen dan bell atau roller sorter ya. Nah, ini dilengkapi dengan teknologi image processing. Nah, ini gambarnya ya. Multi-deck flat bed screen. Nah, ini sebelah kanan ini adalah bagian-bagiannya ya, ada screen-nya, ada feed-nya. Masuk umpannya ada fibernya, di bawah fiber vibrate. Dia bergerak sendiri ya. Nah, ini gambar bell sorter ya. Bell sorternya. Nah, sekarang kita lanjutkan, kalau tadi berdasarkan bentuk, sekarang berdasarkan warna. Nah, bahan pangan dapat disortasi secara otomatis dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, ini menggunakan mikroprosesor yang dikontrol oleh mesin. Nah, maksudnya mesin sortasi ini berdasarkan warna. Nah, ini gambarnya ya. Mesin sortasi berdasarkan warna. Nah, kemudian kita lanjutkan mesin sortasi berdasarkan berat. Nah, mesin sortasi jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang bernilai ekonomis tinggi, seperti telur, ya, potongan daging, dan beberapa jenis buah-buahan. Nah, cara kerja mesin sortasi berdasarkan berat untuk produk telur adalah dengan menyortir telur ke dalam 6 atau 9 kategori dengan toleransi 0,5 gram. Kemudian telur-telur tersebut diperiksa secara visual dengan lampu atau untuk memisahkan telur yang telah dibuahi atau cacat. Ya, dilihat ya dengan lampu. Ya. Kalau di dalamnya bundarannya sudah kuningnya itu sudah pecah, ya itu juga sudah tidak bagus. Ya, dia harus bulat kuningannya seperti ini ya. Ini bisa dipraktekkan sendiri itu ya. Nah, ini gambar sortasi telur ya. Kalau dia akan langsung ya kelihatan ya, misalnya telur yang rusak karena dia ada sinar di situ ya, kelihatan dia akan misah sendiri ya, artinya mesinnya udah misahkan sendiri.
Kalau yang rusak langsung pisahkan namanya ya. Nah, kemudian kita lanjutkan alat dan mesin grading. Nah, proses grade maksudnya ya, ada grade-nya ya. Grading ini dilakukan setelah dilakukannya proses sortasi ya. Disortasi dulu baru kita pakai grade ya. Nah, dasar operasi grade adalah pemilihan berdasarkan pada mutu bahan. Nah, dalam hal ini mutu mempunyai pengertian yang bermacam-macam, tergantung pada komoditasnya, tergantung juga dengan kegunaan dan kebiasaan konsumen ya. Nah, grading juga bisa dilakukan secara manual maupun secara otomatis ya. Nah, secara manual bisa dilakukan dengan sistem batch atau bisa juga pula dengan cara continue atau inline. Nah, secara continue, inline atau inline grading ya, bisa dilakukan dengan menggunakan pengamatan biasa, dibantu dengan prinsip presentasi yang baik sehingga grading bisa dilakukan dengan baik. Nah, ini kita lihat mesin gradingnya ya. Kita lihat ya. Itu gambarnya ya. Baik ya. Sementara kita selesaikan dulu ya materi kita pada hari ini. Dan mungkin ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.